وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Thumma ra'atal ikhrami. Kemudian sesudah sholat duha yang paling afdol sholat sunat yaitu 2 rakaat mau ihram, warakaat tawafi dan 2 rakaat sesudah tawaf, warakaat tahiyati dan 2 rakaat tahiyatul masjid, summa sunnatul wudu'i, kemudian sholat sunnah wudu. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang sholat sunnah yang paling tinggi ganjarannya. Enggak boleh ngomong ganjar katanya begitu. Jadi ngomongnya anak istri Anis gitu. Ada aja, jadi diprotes mulu, salah mulu saya begitu. Pahalanya begitu katanya. Iya baiklah, saya ikut aja. Mana sholat sunnah yang paling tinggi itu? Sesudah sholat duha, sholat sunnah yang paling tinggi adalah rakaatul ikhrami, sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram adalah kategorinya sholat sunnah yang punya sebab belakangan. Sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Jadi sholat sunnah itu ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya barengan, ada yang sebabnya belakangan.
Mana yang sebabnya barengan, yaitu sholat gerhana. Sebelum gerhana nggak boleh, sesudah beres gerhana nggak boleh dikerjakan. Selagi gerhana, itu namanya sebabnya berbarengan. Berbarengan itu selagi. Ada yang sebabnya duluan, jadi duluan tuh jadi penyebab motivasi sholat lebih dulu dibanding ngerjain sholat. Jadi bila motivasinya lebih dulu disebutnya duluan. Bila motivasinya belakangan sementara sholatnya duluan, maka disebut sebabnya belakangan. Sholat sunnah ihram adalah sholat sunat yang paling tinggi sesudah sholat duha, namun kategorinya sholat sunat yang sebabnya belakangan. Apa tuh sebabnya belakangan? Sholat dulu baru ihram. Sholat dulu baru mengerjakan ihram. Jadi mengerjakan niat ihramnya sama sholatnya belakangan niatnya. Ihramnya belakangan. Sehingga sholat sunnah ihram itu kategorinya sebabnya belakangan. Untuk apa mengetahui sebab ini? Untuk kita mengerjakan ada ketentuan waktu. Jadi sehingga sholat sunnah ihram itu tidak boleh dikerjakan ba'da sholat asar, haram. Ba'da sholat subuh, haram adanya. Jangan sampai kita pergi ke Makkah bikin dosa. Bikin dosa di Rawabelong aja gede, apatah lagi bikin dosanya di Madinah atau di Mekah, istilahnya begitu. Jadi bagaimana kalau kemudian saudara mau umroh begitu, jalurnya Madinah dulu dari travelnya. Jadi artinya ziarah dulu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang travel itu menyuruh kalau mau ke Mekah disuruh sholatnya di jamak sama dia. Di jamaknya di Masjid Nabawi, umpamanya berangkatnya jam 2 begitu, harus atau jam 1 lah, jam 2 istilahnya kalau di Arab itu. Jadi kita sholat dohor di Nabawi, habis dohor disuruh lanjutin asar di jamak. Artinya berarti kita sudah sholat dohor, sudah sholat asar, sudah berangkatlah jam 2 ke Bir Ali namanya, kurang lebih 10 kilo dari Masjid Nabawi. Tapi kita udah sholat asar, masuk tuh di Masjid Bir Ali, kita sholat sunnah ihram, namanya dosa. Dikit dosanya dekat Nabi Muhammad gede. Jadi umrohnya bukan dapat pahala, dapat palu nantinya. Gara-gara kita tidak tahu aturan-aturan ibadah. Kita harus pahami, kalau kita cerdas, dohornya nggak usah sholat kalau mau di jamak mah. Begitu, nggak usah sholat di Nabawi, jarah aja. Ntar sholatnya di Birali, jadi sholat sunnah ihram dulu, baru sholat dohor, baru sholat asar. Begitu. Boleh-boleh, karena nggak bolehnya sesudah sholat asar. Kalau belum sholat boleh walaupun udah asar. Begitu. Ini harus kita mengetahui. Ihram apa? Terserah ihramnya, mau ihram haji ke, mau ihram umroh ke, pokoknya sholat sunnah ihram sesudah sholat asar, sesudah sholat subuh tidak boleh. Hukumnya haram.
begitu haram. Begitu di dalam kitab Fathul Qarib, wa khamsatu awqatin la tusalla fiha illa ma lahu sababun mutaqaddimun aw muqarib. Ada 5 waktu diharamkan sholat kecuali yang sebabnya duluan atau barengan, yang haram sebabnya belakangan, termasuk sholat sunnah ihram. Begitu. Sholat sunnah ihram ini berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Lebih dari 2 boleh saja. Enggak mengapa. Biar banyakan gitu silahkan. Tapi 2 rakaat sudah memadai. Sah. Baca suratnya apa? Udah surat langganan. Apaan? Iya kuliah kulhu tuh. Apa enggak? Iya namanya langganan. Mesti apa? Masuk gang-gang di pojokan aja kalau langganan mau apa? Langganan orang poiki di pojok nyampe juga. Langganan. Begitu. Sholat sunnah ihram. Jadi saudara kalau mau sholat sunnah ihram waktunya ba'da asar, ba'da sholat asar kita jangan. Jadi kita nggak usah sholat sunnah ihram hilang. Kalau masuk Dzul Khulaifah atau Masjid Bir Ali, dah sholat tahiyatul masjid aja niat. Begitu, boleh. Kalau begitu. Tapi kalau sholat sunnah ihram nggak boleh. Ingetin dilarang ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Jangan gitu. Jadi kita pikirin tuh, kita mau ngambil umroh dari tanahnya asar atau subuh, dilihat berarti sholat sunnah ihram dulu baru sholat subuh, atau sholat sunnah ihram dulu baru sholat asar. Walaupun udah jam 4 lah istilah kita, nggak apa-apa kalau kayak begitu. Boleh saja. Yang nggak boleh itu sesudah sholat asar sampai maghrib, sesudah sholat subuh sampai kira-kira jam 7 sekitarnya. Begitu. Itu sampai waktu isyraq itu baru boleh. Ini sholat sunnah ihram. Begitu. Sholat sunnah ihram itu kalau kita mau ihram begitu, sholat dulu. Sebetulnya bukan sholat doang, banyak aturannya. Karena kita lagi ngomongin sholat sunnah aja. Mandi dulu, mandi ihram. Kalau jaraknya nggak jauh masih boleh lah, kayak di Madinah dari hotel gitu, masih boleh karena jaraknya dekat ya, paling 10 menit. Marani daripada Bir Ali, mandinya di hotel, mandi ihramnya. Tetapi disediakan di semua tempat-tempat ihram itu disediakan tempat mandi dulu, mandi ihram namanya. Udah mandi baru dah sholat sunnah ihram. Begitu ya, kalau masuk itu masjid dulu lalu sholat sunnah ihram, begitulah. Tapi diingat-ingat kalau ba'da sholat asar haram, ba'da sholat subuh haram. Ini yang harus diingat. Jadi hubungan ibadah nih, umroh tuh bukan umroh doang, tapi dengan berbagai rangkaian ibadah yang lainnya harus kita pahami betul. Intinya kalau saudara mau umroh, begitu tanya dah sama ustadz, sama kiai yang ada di kampungnya. Karena travel mah ngadain manasiknya sekali, itu juga bukan manasik mau bagi koper biar agak repot nganterin. Begitu, emang begitu. Kalau saya punya travel juga begitu. Jadi biar agak repot nganterin, dia datang, dia ambil sendiri, sama bilangin nanti berangkatnya jam anu. Itu nggak ada hubungan dengan manasik, namanya teknis. Bukan manasik, berangkatnya jam anu ya dari rumahnya. Nanti bawa kopernya berat sekian, bawa cairannya jangan lebih, itu doang teknis begitu. Kita harus belajar supaya nggak buang duit ke Mekah ke Madinahnya. Begitu. Kalau kita ngerjain begitu kan kita jadi dosa, dekat Nabi repot. Begitu. Jadi masalah. Kayak sekarang nih, masuk ke Raudhah
waktunya dibatasi. Kita dapat izin tasrih namanya, surat izin ke Raudhah ba'da asar. Nah kita sholat sunat di Raudhah, maka jadi dosa begitu. Jadi dekat Nabi lagi dosanya di sampingnya, dikemplang sama Nabi. Cuma nggak berasa aja dia domelin sholat apaan, kata Nabi begitu. Kita harus pahami itu semua aturan-aturan ibadah. Ini bukan Mekah. Kalau Mekah 24 jam bebas. Kalau Mekah begitu mau sholat apa aja jadi. Kalau di Mekah kata nabinya ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawfa bihadzal baiti wa shalla fi ayata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai Bani Abdi Manaf, yakni wahai kaum muslimin, jangan larang orang tawaf, jangan larang orang sholat, mau malam, mau siang, mau jam berapa ya, di kota Mekah. Mau di hotelnya nggak mesti di masjid, jadi yang penting masih Mekah. Tapi di luar Mekah masih banyak aturan yang kita harus pelajari dan kita harus pahami betul-betul. Intinya sholat sunnah ihram kategorinya sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Ba'da sholat subuh haram, ba'da sholat asar haram adanya. Begitu. Mana lagi warok atau to'af dan sholat sunnah to'af 2 rakaat. Jadi kalau kita to'af, setiap habis to'af udah 7 kali putaran dengan sah adanya, kita sholat sunnah to'af. Sunnah hukumnya bacaannya apa? Udah surat langganan kuliah kulhu. Kalau malam rada kenceng jahar, kalau siang bacanya sir. Sholat sunnah to'af tuh kalau malam dia sunatnya berbunyi, kita enggak pelan. Kalau malam sholat sunnah to'af tuh berbunyi jahar bahasa kita ini. Sholat sunnah to'af tuh begitu. Bahkan ada ulama yang mengata itu wajib. Di dalam madzhab 4 tuh ada ulama yang mengata wajib hukumnya mengerjakan habis tawaf tuh sholat sunnah 2 rakaat. Namun madzhab Syafi'i hukumnya ada sunnah, seperti dalam hadis Bukhari, awal ghaira dzalik ya Rasulullah, Nabi adakah yang wajib di luar 5 waktu? Kata Nabi la illa anta tatawwa, enggak ada kecuali ente sholat sunnah aja. Artinya sunnah doang, enggak wajib. Jadi sholat sunnah tawaf ini di mana? Kalau bisa ngerjainnya di belakang maqam Ibrahim. Karena Qur'annya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan di belakang maqam Ibrahim itu tempat sholat kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya di Hijr Ismail. Kalau di Hijr Ismail 1,5 meter dari Ka'bahnya, biar sholatnya di dalam Ka'bah. Sholatnya di dalam Ka'bah itu namanya hatim, dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulunya 14 meter, cuma karena kurang biaya dibangunlah 12 meter oleh orang kafir Quraisy. Tidak seperti Nabi Ibrahim dulu, sisa 2 meter. Ada hikmahnya buat kita bisa sholat di dalam Ka'bah, yaitu 2 meter dari Ka'bah di Hijr Ismail. Kalau sholatnya di situ, kita sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kalau nggak bisa, ya lurus dengan babul Ka'bah, ya rukun Yamani, yang mana aja dah, yang atau lurus tarang emas. Yang penting di masjid dah sholatnya, sholat sunnah tawaf. Nah, di tawaf itu sholat sunnah 2 rakaat. Begitu. Makanya doa tawafnya, doa sesudah sholat sunnah tawafnya macam-macam, mengikuti tempat di mana dia diri.
Ketika dirinya dia di multazam, nanti doanya diatur, doa di lurus multazam, dirinya di pintu Ka'bah doanya diatur, begitu. Biasanya begitu dalam tuntunan zikir-zikir manasiknya. Tapi intinya sholat sunnah tawaf, yakni sholat sunnah sesudah selesai tawaf. Beres tawaf sunnah. Bagusnya tiap 7 sholat doang. Andai enggak apa-apa. Udah 7 enggak sholat, muter lagi, niat baru 7 lagi. Ntar aja udah kelar semuanya. Umumnya pengen 7 kali tawaf, jadi 7 kali 7 49 putaran baru tawaf. Boleh, tapi yang paling tinggi per 7 sholat, per 7 sholat, dan per 7 sholat itu adalah yang paling tinggi ganjarannya. Mana lagi sholat sunat itu warok'atat tahiyati, dan sholat namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Jadi tahiyat ini, penghormatan itu dalam Islam banyak penghormatan. Kalaulah penghormatan kepada Ka'bah namanya tahiyatul Ka'bah, itu adalah tawaf. Maka bagi orang yang haji ifrad, maka dia nggak ada kewajibannya, karena habis niat ihram adalah dia kudu nantinya itu wukuf, maka dia disuruh tawaf kudum, sunat doang, karena penghormatan Baitullah. Cuman mengikut, habis tawaf kudum bolehlah dia ngerjain sa'i rukun, boleh begitu. Jadi penghormatan kepada Baitullah namanya tawaf. Maka orang Indonesia kalau dia mengerti, bukan banyakin tahajud di Baitullah, bukan banyakin baca Quran, bukan banyakin tasbih, tapi banyakin tawaf. Kalau dia mengerti, banyakin tawaf. Kenapa? Karena tawaf mah tidak bisa dilakukan di kita punya kampung. Kalau baca Quran bisa, tahajud di kampung kita bisa, begitu zikir di kampung kita bisa, begitu. Tapi jangan coba-coba muterin Al-Anwar mengulang sampai 7 kali, baca labbaik Allahumma labbaik. Nah, ya dia PA ya, masih begitu, gitu pasti kata PA begitu. Kalau sampai kayak begitu PA. Tawaf yang banyakin, tawaf ganjarannya besar, banyakin tawaf, begitu. Apalagi kalau sampai banyakin umrah, lebih gede lagi, tawaf ada di dalamnya, begitu. Jadi penghormatan di tanah haram namanya ihram. Setiap kita masuk tanah haram maka ihram sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan di Mina adalah lontar jamrah Aqabah. Kalau kita nyampe Mina begitu, setelah masuk tenda jangan ngapa-ngapain. Tanggal 10 Dzulhijjah langsung lontar. Jangan entar aja, boleh entar, kurang penghormatan. Namanya tahiyatul Mina. Jadi penghormatan Mina adalah melontar jamrah Aqabah. Itu namanya penghormatan di Mina, begitu. Kalau penghormatan di Arafah ya wukuf, begitu. Itu namanya penghormatan. Penghormatan sesama muslim, salam, itu assalamualaikum, itu namanya tahiyatul muslim. Kalau di Baitullah, di masjid, penghormatannya sholat. Jadi kalau kita, ini paling minim, saya berharap sama teman-teman majelis ini, paling minim setiap kita masuk masjid 4 yang harus dikerjakan oleh kita. 4 setiap masuk masjid, 4. Jangan enggak.
biar kita berkah hidupnya. 4. Yang pertama tentu kita masuk kaki kanan, itu normal. Masuk kaki kanan itu diupayakan betul, diingat-ingat kakinya tuh harus dilatih gitu. Doa enggak? Doa masuk masjid yang Rabbi firli dunubi atau Allah makfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, itu perlu. Jangan enggak setiap masuk masjid minta rahmat Allah. Tentu dia awalnya sholawat itu diantaranya. Enggak pakai sholawat itu enggak apa-apa, tapi bagus dengan sholawat tentu. Biasanya sudah ditulis sholawatnya dulu sebelum doa. Itu intinya doa masuk masjid. Ketiga, niat i'tikaf. Jangan sampai enggak. Niat i'tikaf. Ini nomor 3. Kudu niat. Pasang di hatinya. Aku niat i'tikaf. Enggak punya wudu enggak apa-apa i'tikaf ini. Jadi enggak mesti punya wudu gitu. Kudu niat i'tikaf. Jangan sampai enggak. Ganjarannya gede maksudnya. Biar dapat semenit. Gitu. Ini jangan sampai enggak. Keempat, kalaulah kita punya wudu, ya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid kalau punya wudu dan kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, di masjidnya sudah mulai pengajian, kita nggak mungkin sholat dulu, ketinggalan ngaji rugi. Diganti dengan baqiyatus sholihat 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ini sama dapat ganjaran tahiyatul masjid 2 rakaat. Ganjaran sama, begitu, sama, begitu. Daripada saudara ngerjain tahiyatul masjid, mana ngerjain depan guru lagi ngajar, kan gurunya berhenti lagi ke depannya. Udah aja baca itu aja, kok enggak tahiyatul masjid ngerti. Itu begitu. 4 ini jangan apa enggak gitu masuk masjid. Jadi kalau bisa tahiyat, kalau nggak bisa baca baqiyatus sholihat 4 kali. Itu pokok setiap masuk masjid biar berkah. Itu kayak begitu. Ini penting. Nah, tahiyatul masjid itu berapa rakaat? Minimal 2. Boleh lebih dari 2, boleh. Imam Ghazali menyuruh tahiyatul masjid silahkan lebih dari 2 dengan catatan 1 kali tasyahud. 1 kali tasyahud. Jadi biar Anda 4, tasyahudnya sekali. Imam Ghazali 4. Bahkan tahiyatul masjid Imam Ghazali ini kalau ngomongin duit tuh paling banyak duitnya. Kalau kita ngerjain tahiyatul masjidnya, apa yang Imam Al-Ghazali ajarkan, utang segede gunung aja Allah beresin sampai akar-akarnya. Tapi biasanya diamalkan oleh ulama-ulama kalau Jumat saja. Jumat. Jadi tahiyatul masjid Imam Ghazali itu 4 dengan 1 tasyahud. Nggak ada tasyahud awal, 1 tasyahud, diri. Diatur sama Imam Ghazali, dijelaskan dalam kitabnya. Yang kecil aja Bidayatul Hidayah dijelaskan sama Imam Ghazali. Jadi rakaat pertamanya suruh baca kulhu 50 kali. Dihitung gini Bang Badeng. Jadi tangan kirinya lipat, kalau 5 ya 50 dah gitu. Rakaat kedua kulhu 50, rakaat ketiga kulhu 50, rakaat keempat kulhu 50. Begitu. Itu dijalanin kayak begitu Jumat aja, lihat aja perkembangan kehidupannya. Cuman pesan saya, jangan berangkat jam tengah 12. Begitu aja pesan saya. Itu khotib udah pulang, dia masih tahiyatul masjid aja dia. Ini berangkat, jangan begitu berangkatnya. Karena dalam perjalanannya perlu waktu 1 jam. Untuk ngerjain ini aja 1 jam.
tercepat itu 50 kali. 50 kali, 50 menit tercepat untuk mengerjain itu 50 menit. 200 betul, 210 itu luar biasa, luar biasa. Begitu, maka doanya pas saat dia duduk di atas khutbah. Allahumma rizqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan, kurniakan kepadaku sehat rohani, sehat jasmani, sehat batin, sehat lahir. Kurniakan juga kepada kami rezeki yang halal, yang luas di negeri sendiri, nggak usah jadi TKI gitu, jauh biar makan enak juga. Ingat, bini susah kalau jauh, enak kalau negeri negeri. Bainal ahli wal walad, ya antara keluarga dan anak dikelilingi begitu. Menegadikan di anak kaki, anak pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai nggak keburu dohor asal maghrib saja sampai kayak begitu. Dengan rahasia di balik surat Al-Ikhlas itu begitu. Jadi pas awal daurahnya itu emang begitu Jumat, tapi pesan saya jangan tanggal 12 itu sampai tanggal 1 kan. Tanggal 12 datangnya itu begitu. Sholatnya di pinggir lah biar nggak dijorokin orang. Sholat apa lama ini? Orang kita itu kalau ada ini udah langsung viral aja. Iya, dikata alirannya beda begitu dikata. Padahal ada ajarannya. Tapi intinya tertentu masjid itu minimal 2 rakaat. Baca suratnya langganan aja. Kuliah. Kalau tahiyatul masjid karena sebabnya duluan bebas 24 jam. Kapan aja kita masuk masjid, pada asar, pada subuh, kapan aja boleh. Tahiyatul masjid mah bebas karena sebabnya duluan. Masuk dulu baru sholat, masuk dulu baru sholat. Maka jam berapa aja kita mengerjakannya boleh. Itu namanya tahiyatul masjid tuh. Boleh saja begitu. Namun dilihat kalau kemudian jamnya udah komat, jangan tahiyatul masjid. Kalau udah mau komat lihat aja, tinggal semenit nggak keburu, gak usah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini dikerjakannya sebelum duduk. Setiap masuk masjid sebelum duduk. Kalau udah duduk nggak ada. Karena nabinya bilang dalam hadisnya, idza Bukhari itu ada, Nasal Bukhari, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kata Nabi, bila seorang kamu telah masuk ke masjid, namanya sebabnya duluan, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kata Imam Ghazali, minimalnya itu 2 rakaat. Bukan harga mati kudu 2 rakaat, kudu sholat tahiyatul masjid. Yang berbeda hanya Masjidil Haram, karena Masjidil Haram tahiyatnya bukan tahiyatul masjid, tapi adalah tawaf begitu. Tahiyatul masjid ini, saudara, adalah masuk kategorinya sholat sunnah ghairu maksudah. Jadi sehingga tahiyatul masjid bisa digabung dengan sholat qobliyah. Itu namanya cerdas. Masuk masjid, kita langsung aja saya sholat sunnah qobliyah dhuhur 2 rakaat dan tahiyatul masjid menghadap qiblat Allah Ta'ala. Salah, duduk. Temennya mau masih bangun lagi, dia itu masjid dulu, baru qobliyah dhuhur. Loh kok 2-2? Biar kata gua 2, sama main tempat. Gua udah ngaji. Orang udah ngaji tuh begitu, enak. Orang udah ngaji begitu enak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nawanya sholatin, dapatnya sholatin, ganjarannya begitu.
Dan bisa juga dengan ibadah fardu, artinya ketika kita udah masuk, udah qomat, udah masuk ke masjid, itu udah mewakili wong nabinya jangan sampai duduk sebelum sholat apa aja gitu. Nggak mesti kemudian sholat masjid, pokoknya sholat. Kalau kemudian udah qomat, udah ada jadi hasil dengan ibadah fardu, jadi dengan sunnah yang lain jadi begitu. Boleh aja begitu, digabung aja tahiyatul masjid, syukur wudu, qobliyah, waduh 3 in 1. Udah dihapus ganjil genap kan. 3 in 1. Jadi agama tuh nggak kaku. Boleh. Silakan saja, silakan. Begitu. Setiap kita masuk masjid, sholat sunnatul masjid, dalam masjid kita udah keluar, innalillahi, handphone, sholat lagi. Ya kan masuk masjid masalahnya. Ya, sholat dulu, jangan ambil handphone. Udah sholat baru ambil handphone. Handphone keluar, ini di kacamata, balik lagi, sholat lagi. Pokoknya setiap masuk masjid begitu, kayak begitu. Bagaimana kalau merebot paling banyak kan orangnya. Dan nanti keluar masuk. Kalau jadi merebot begitu. Itu aja terus begitu. 2 rakaat boleh, lebih dari 2 rakaat boleh begitu. Yang penting 1 kali tasyahud, 1 kali tasyahud. Itu begitu. Boleh saja. Kalau sudah duduk bagaimana? Kalau sudah duduk udah hilang ganjarannya. Udah hilang kalau duduk. Udah kadang duduk. Begitu. Kadang duduk. Udah nggak ada lagi. Itu namanya tahiyatul masjid. Begitu. Udah pernah belum datang menjadi 4 rakaat dengan wudu tuh? Cobain biar pernah. Begitu, biar pernah. Sejam beneran. Sejam begitu, sejam begitu. Apa? Enggak apa-apa, bagus. Yang penting enggak apa-apa, kan dakwah namanya, dakwah, enggak apa-apa. Begitu, ganjarannya besar, rezeki luas rezeki, begitu. Yang heran berangkatnya jam 9. Itu yang jadi heran. Tumben ini, kayaknya mekasin. Bahasa Betawinya mekasin ya kan? Iya, mau habisin. Dikata begitu, iya. Padahal ajaran daripada ajaran Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang begitu, kalau ajaran udah mati, udah nggak dipakai, jadi masalah. Kalau dia mau kain lah, di sini kita di pinggir lah kalau ngerjain. Jangan di tengah, di pinggir, jadi nggak begitu banyak dilihat orang kalau di pinggir. Itu begitu. Tahiyatul masjid. Kalau musola nggak ada. Maka musola disebutnya langgar. Begitu. Apa tuh langgar? Apa-apa yang di masjid disuruh, di situ boleh dilanggar. Kalau di masjid ya sholat, kalau di situ ya kagak, duduk aja, musola. Enggak ada tahiyatul musola. Apalagi tahiyatul basement. Begitu. Kalau Jumat juga di basement tuh. Begitu sholatnya di basement, begitu. Itu dia sholat aja, tapi itu tahiyatul masjid yang kagak ini basement. Mobil aja lewat, gitu. Entar juga tinggalnya diangkat. Ini namanya tahiyatul basement. Enggak usah duduk aja. Kita harus paham nih masjid apa bukan ini. Kita harus tahu itu begitu. Kadang jadi masjidnya aja bukan kata ini, cuma karena dipakai Jumat doang disebut masjid. Padahal dari yang punya juga nggak ngewakafin juga kagak. Begitu. Entar juga kalau manajemennya ganti digeser. Jadi situ kalau cocok, sampingnya digeser lagi. Bukan masjid juga, masjid itu mau bikin gara-gara aja itu. Ide sebagian orangnya aja, bukan dari dia, wakafin juga enggak. Begitu. Kalau wakafin kagak boleh dijual yang itu tuh. Kan nggak mungkin begitu juga, enggak begitu. Kemudian sunnatul wudu, kemudian sholat syukur wudu, begitu. Itulah yang kemudian dipakai oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Kata Nabi,
Bilal, apa Anda punya amalan? Sebab wa inni sami'tu dafana daika fil jannah. Sebab saya ini dengar suara ketoprak sendalmu di surga waktu Isra Mi'raj. Ada suara ente. Ada apa Bilal? Kata Bilal, apa ya? Nggak ada yang saya kerjakan Nabi kecuali saya sudah habis wudu, sholat. Setelah habis wudu, sholat. Orang kita sebut sholat syukur wudu. Habis wudu, sholat sunnah wudu. Bagaimana masuk masjid? Kalau jadi kita sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, syukur wudu, masih masuk masjid syukur wudu. Bahkan dalam qaul sampai belum batal. Begitu, masih ada ajarannya syukur wudu. Begitu, tapi dalam yang utama selama belum lama jaraknya. Jadi kalau kita pengen banyakkan sholat, tahiyatul masjid, syukur wudu, qobliyah, begitu, baru udah kayak begitu. Kalau sampai kita kayak begitu tuh kayaknya udah surga duluan tuh ya, kayak begitu. Surga duluan, begitu. Tapi ada juga yang lebih cerdas, biar dua jadi gabung semuanya. Aku ngasal qobliyah dohor, syukur wudu, tahiyatul masjid, namanya 3-in-1. Sekali kerjaan, 3 kerjaan. Itu namanya udah ngaji. Begitu. Sebab sholat syukur wudu. Begitu. Habis wudu dipakai sholat. Habis wudu pakai sholat. Sholat sunnah wudu. Begitu. Sholat sunnah wudu. Ini ganjarannya besar. Ganjarannya amat sangat besar sekali. Bagaimana kalau kita junub? Maka kalau kita junub ada nambah. Bukan adalah syukur wudu, namanya syukur mandi. Begitu. Orang wudu aja diajarin, apalagi mandi, begitu. Jadi sehingga sholat sunnahnya saya sudah mandi junub, udah ini kita sholat. Saya sholat sunnah sebagai syukur daripada mandi hadas besar. Begitu 2 rakaat qul huwallahu ta'ala. Bacanya qul huwallahu. Itu begitu dalam fikih madzhab Syafi'i. Kayak begitu namanya syukurnya. Tapi ya wudu dulu, jangan sampai habis mandi gak wudu juga. Lalu sholat ya nggak benar. Begitu habis pegang kemaluan ya batal wudunya. Sholat bermasalah nanti. Intinya sholat syukur wudu ini diajarkan oleh agama. Tapi sholatnya ghairu maksudah. Arti ghairu maksudah, sholat yang ghairu maksudah bakal include dengan sholat yang lain. Bisa include. Sholat yang ghairu maksudah itu bisa include. Kayak contoh awabin apa gitu. Banda maghrib digabung sama hifdzul iman, digabung sama sholat tasbih segala macam. Jadi aja. Karena sholatnya ghairu maksudah namanya. Sunnahnya. Ini rentetan daripada sholat sunnah. Begitu saudara. Jadi tinggal kita kerjakan sebagai bentuk mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini aja dulu dah. Saya nggak mau banyak-banyak. Sebelumnya mumpung ingat kita baca Fatihah untuk khusus Bang Haji Nizar. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dengan segera dan sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebab dengan sakit itu diampuni segala kesalahannya dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Kalau yang tadi Dimasuk. Nah, di habis asar gitu dulu. Tahiyat masih tadi berarti. Iya, tahiyat. Jadi kalau dia posisinya udah sholat asar sebelumnya, maka dia hanya diizinkan tahiyatul masjid saja yang boleh ketika masuk masjid mikot. Begitu. Tapi kalau pengen supaya tidak ribut dengan jamaahnya, kalau kita mimpin, kalau yang saya kerjakan dalam amalia kehidupan saya tidak mau
mengerjakan sholatnya di Nabawi. Di Nabawinya enggak, anggap dia dohor, kita berangkat jam 1 atau jam 2, udah kita nggak usah dohor, ntar aja jam akhir dohornya di Birali begitu, biar dia ngerjain sholat sunnah ihram. So kalau ditinggalin nanti pulang di kampung nggak sholat sunnah ihram, nanti umroh ente kagak sah ini. Nah, jadi kepikiran di kata-kata begitu tuh dia nggak bisa jawab, jadi salah lagi. Sian saya sama orang-orang. Jadi intinya kalau kemudian kita sudah sholat sunnah, sholat asar, jangan jangan ihram, tapi tahiyatul masjid saja di Bir Ali. Kalau masuk ke Raudhah, iya. Bagaimana kalau kita masuk ke Raudhah ternyata pada asar? Apa yang kita harus lakukan dengan pada asar? Yang paling pokok satu tahiyatul masjid. Yang banyak aja, masjid kan nggak mesti 2 rakaat, 4 bisa begitu. Atau kita mau 2 rakaat kodok, ya silakan kalau kita mau kodok begitu. Nabi juga tahu nih, malam-malam nggak ada kodok, kadang aja kodok, gitu, kata Nabinya. Kan Nabi di sampingnya liatin umat ya begitu. Ya kata Nabi. Biasanya yang cerdas itu begini biasanya, ketika tahu jadwalnya asar, dia nggak mau sholat asar, dia nggak mau dibisikin temannya, kita asalnya nanti aja asalnya. Jadi dia lihat dari jam yang ada, dia sholat mulu, habis itu baru sholat asar. Dia masih keburu ini jam segini, akhirnya dia sholat asar sama temannya. Itu namanya, yang penting kan sebelum sholat asar dia, ya ini teknis namanya, teknis. Biasanya ada juga begini pada prakteknya begini, yang kita juga sering mempraktekkan, artinya ya paling tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau saya tuh biasanya begitu, karena beberapa kali ya tahadus bin imam masuk ke Raudhah tuh kalau pas asar walaupun nggak tasrih ya lolos aja lah, kira-kira begitu ya. Jadi lolos aja, jadi akhirnya nih lolos lagi kata kita, ya masuk tahiyatul masjid. Ya karena kita harus pura-pura sholat, ya pura-pura juga sih, nggak tahu nih pura-pura sama Nabi apa pura-pura sama askar ini. Akhirnya sujud, aja kalau sujud gak sholat juga kagak sebetulnya. Hanya doa aja, lagi sujud tuh gak diomelin sebetulnya. Itu begitu, tapi keseringannya tahiyatul masjid aja yang banyak. Doa aja dalam sujudnya begitu. Itu kayak begitu. Jadi bisa aja qadha, boleh saja kita qadha silakan, karena qadha masih boleh walaupun pada asar kalau kita memang punya qadha. Tapi kalau enggak kan enggak begitu. Silakan saja. Intinya pada asar di Madinah beda dengan Mekah. Kita harus yang difahami itu begitu. Emang gak direpot, mana jam buat Indonesia asal dikasihnya. Repot juga sama kita, begitu repot sekali. Ini yang menjadi kendala. Jadi kita harus memahami betul supaya jangan sampai kita masuk ke Raudhah pada akhirnya kita melanggar ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi sendiri. Jadi bagaimana kita pintar mensiasatilah, kurang lebih begitu. Allah a'lam. Saya di luar konteksnya catatan sama saya ketinggalan main tahajud atau jadi sunah di kodok kapan tuh semua? Oh, di kodoknya pagi silakan. Kapan dimulai? Baik. Jam 8. Boleh ya. Nabi begitu. Jadi kalau kita punya wirid, jangan sampai wiridan itu keberkahannya hilang, kudu di kodok. Iya gitu siangnya. Jadi umumnya jam 8 nggak apa-apa. Di kodok aja jam 8 begitu. Yang 4 rakaat itu. Untuk apa? Untuk tidak mengulang dari awal. Jadi begini gambarannya, kayak listrik aja sama. Bukan karena bunyi, bukan. Jadi kalau listrik itu kemudian kita nggak dibayar, lalu kemudian dicabut, meteran tuh masang baru mahal, karena kita disebutnya masang baru. Tapi kalau kita tunggakan itu kita bayar, maka kita berlanjut. Enggak di meterannya nomornya dari lanjutan. Kalau udah 15.000 jadi 15.000 begitu. Nah gambaran itu buat kita wiridan seperti tahajud yang Bapak kita sampaikan. Kalau Bapak udah tahajud biar gampang, 20 tahun nggak putus. Kemudian pada sekali karena satu dan hal anggap kesiangan atau apa saja, kita qadha siang. Kalau nggak diqadha besok malam tahajud tuh bukan udah 20 tahun baru satu, yang 20 tahun hilang. Itu begitu. Jadi itu karena masang baru masalahnya.
Kalau masang baru dari nol lagi, begitu. Maka supaya tidak dari nol lagi, kodoin, begitu, kodoin. Apa aja dah wiridan tuh. Kalau nggak dikodoin, itu baru seperti baca ratib. Kita udah jalan berapa 40 hari, putus 1 hari, nggak dikodok, itu baru 1 lagi, bukan 41, enggak gitu. Jadi 1 lagi gitu. Karena putus. Jadi supaya tidak ada begitu, maka sunat wiridan itu dikodoh begitu. Iya jam 8 nggak apa-apa, kodoh saja, bagus. Kurang lebih demikian. Iya. Cuman bacanya pelan karena siang gitu. Wallah. Iya baik Bang Abbas. Masalah salat tahiyatul masjid dulu. Iya. Kalau dilakukan di luar area masjid itu gimana? Jadi kita harus pahami dulu mana masjid, mana luar area masjid begitu. Artinya kita harus pahami mana sih batas wakafnya. Itu yang paling pokok. Itu yang namanya masjid. Jadi bukan bangunan, tapi batas wakaf. Kan bisa aja wakaf itu belum ada bangunannya. Begitu, belum ada bangunannya. Jadi umpama ada orang wakaf bilang begini, saya wakaf tanah ini seluas 500 meter buat masjid. Maka di mananya saja dari 500 meter itu sah tahiyatul masjid karena dia wakafnya masjid begitu. Kecuali saya wakaf 500 meter untuk masjid dan fasilitas masjid, maka dilihat mana masjidnya, mana fasilitas masjidnya, kayak area parkir dan segalanya. Maka dilihat daripada itu. Jadi itu area itu masuk bagian masjid ataukah fasilitas masjid begitu. Kalau masuk wakaf masjid, maka dengan sendirinya itu sah untuk tahiyatul masjidnya, sah untuk yang i'tikafnya. Itu begitu. Dan haram bikin tempat kencingnya. Karena masjid nggak boleh buat kencing begitu. Nggak boleh. Makanya kita kalau orang mau wakaf harus tahu wakaf ini jangan kita asal ngomong aja jadi repot. Kalau wakaf 500 meter buat masjid, semuanya masjid buat tempat kencing aja dosa. Tempat kencing. Namanya kencingin masjid namanya. Dosa dia. Itu kita harus memahami. Ini kajiannya pada bagian-bagian bab wakaf ini di Fathul Mu'in. Itu aturannya begitu. Oleh karena itu area ini apakah masuk bagian masjid ataukah hanya fasilitas begitu. Kalau dia fasilitas bukan masjid ini, sehingga tidak jadi. Itu bukan masjid. Tapi kalau pinggiran bukan emper ya. Teras apa emper sebutnya apa? Teras itu masih masuk sebagai masjid. Jadi harimul masjid itu kal masjid begitu. Teras ya. Kadang sampingnya masjid kan kayak ini masjid dari jendela di sampingnya itu masuk. Itu biasanya batas untuk mengukur jatuhnya air dari atas supaya ini masih bisa dimanfaatkan. Itu begitu. Dilihat saja mana batas masjidnya, mana bukan. Kalau bakal ragu nggak usah. Begitu, yang bakal ragu. Kayaknya ini bukan begitu. Apalagi Jumatan, bakal orang saya di jalan-jalanan begitu ya. Ya jangan tahu masjid juga dah. Harus berwudu ya, sholat hajat. Gitu. Kalau yang di jalanan begitu, kita lihatlah. Intinya kita gitu. Yang kita yang lebih tahu adalah pribadi orangnya, kira-kira begitu. Ini adalah yang kita disuruh untuk belajar agar supaya kita tahu mana batasannya, mana bukan. Ini yang paling penting. Allah Allah. Sudah, baik. Untuk berkaitan dengan keadaan haidnya seorang perempuan atau nifas, berkaitan dia masuk ke musola. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita harus bedakan antara masjid dan musola. Sama masjid dan musola. Itulah maka dalam bahasa ulama-ulama Betawi dulu, musola itu disebutnya langgar. Maknanya apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Begitu, boleh dilanggar. Kalau di masjid orang men nggak boleh masuk. Kalau dilanggar boleh, begitu. Maka dilanggar nggak apa-apa. Orang men boleh. Itu begitu. Silakan saja dia. Kalau nggak boleh repot musola ini. Kalau nggak boleh kasihan, bakal jadi repot. Khususnya orang-orang yang rada kaya. Rada kaya itu saya menyebut rada kaya karena dia punya ruangan buat sholat gitu di rumahnya. Ada satu kamar buat sholat.
dikasihlah nama sama dia Musola Nurul Bait. Begitu dikasih nama itu sama dia. Ya bentuknya kadang dikasih kaligrafi, tempat itu buat sholat pada keluarga. Kalau dia orang main nggak boleh masuk, dia mau ngambil aja sejadah, dia pakai galah di rumah sendiri. Agama tuh nggak sesempit itu gitu. Mau masuk aja. Kenapa? Gua main rumah sendiri, repot. Dijual nggak boleh nanti itu rumah, ada musolanya. Nggak kayak begitu. Jadi kita harus bisa pahami antara musola dan masjid. Silakan kalau kita pengen naik musola ini bakal bisa i'tikaf dan bisa tahiyatul masjid, rubah aja, naikin pangkat menjadi masjid ghairu jami'. Masjid tapi non Jumat. Jadi masjid ada masjid Jumat, ada masjid non Jumat. Non Jumat itu ghairu jami'. Non Jumatan. Jadi enggak ada minus Jumatan. Jadi enggak pakai Jumatan. Tapi masjid enggak apa. Gitu boleh. Ini namanya masjid. Itu kebanyakan di luar negeri itu begitu. Mereka nggak mau bikin musola karena mohon maaf ganjarannya kurang begitu. Mereka maunya masjid aja. Tapi masjid ghairu jami'. Maka masjid mulu di mana-mana. Gitu. Di mana-mana karena memang wakafnya masjid. Kalau kita biasanya kenapa tuh musola? Karena kita biasanya kalau orang rada mampu zaman dulu tanahnya lebar bikin saung pakai joglok, makanya musola Haji Wijar, musola Haji Ahmad, musola ini karena tanah-tanahnya begitu, apalagi bentuknya kayak joglo zaman dulu, tinggal diangkat doang nih, udah selesai gotong tempatnya, itu kayak begitu. Jadi sehingga berbeda hukum gitu. Jadi nggak apa-apa orang main di musola, boleh-boleh aja. Karena kalau musola nggak boleh, nanti kendala ketika dia rumahnya udah gede, nggak bisa masuk di rumah sendiri. Dia main masuk aja nggak bisa. Padahal karena dia musola. Enggak, makanya ulama dulu tuh bijak menyebutnya langgar. Maknanya apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Dan berkahnya orang-orang tua kita dulu, mereka itu hidupnya berkah meski sholatnya dilanggar. Begitu. Berkah. Gitu. Gimana Pak Agus? Bener enggak? Iya. Berkah gitu. Tapi dilanggar nih bukan ini, di musola. Itu begitu gitu. Kurang lebih demikian gitu. Karena jadi kalau ada orang wakaf nih untuk musola, maka sah hukum wakafnya, tapi enggak sah hukum masjidnya. Kudu niat lagi. Kalau untuk masjid, begitu waktu ngomongin bunyinya pada bab wakafnya. Tapi kalau wakaf untuk masjid, sah wakafnya, sah hukum masjidnya. Begitu. Jadi dibedakan antara wakaf untuk tempat sholat sama wakaf untuk masjid, begitu. Itu ada perbedaan. Kurang lebih demikian. Allah. Iya baik. Ya, itu kaitan dengan tadi kaitan sholat Jumat yang diadakan di basement gitu. Itu kaitan dengan mustautinnya bagaimana? Jadi kita tidak ngomong. Jadi kalau ngomongin Jumatan bukan masalah mustautin. Yang paling pokok dulu, Jumat itu tidak ada aturan dalam agama kudu dikerjakan di masjid. Itu enggak ada. Enggak ada syarat di dalam seluruh kitab fikih tempat pelaksanaan Jumat kudu masjid. Enggak ada. Tapi pelaksanaan Jumat kudu di pemukiman. Itu begitu. Tempatnya mau masjid, mau musola, mau apa itu silakan. Hanya kalau kemudian kita ngomongin mustautin, jadi tidak ada kaitan dengan basementnya, kaitannya dengan mendirikan Jumatnya. Begitu. Orang yang mendirikan Jumat ini banyak aturan. Cara mendirikan Jumat. Pertama adalah harus ahlul balad. Ahlul baladnya adalah harus muslim, laki-laki, merdeka, berakal, mustautin, dan sehat. Kalau bahasa kita Riyadul Badi'ah itu la tasihul jum'ah illa an ahlil balad walau bil jaridi awil qasabi idha kanu arba'ina min al muslimina ad-dukuri al-akhrari al-baligina al-uqala'i al-mustautinina wasalimu min al-amradi wa adaril Jumati. Jadi yang disebut mustautin itu adalah orang yang tidak pergi-pergi dari daerah itu kecuali karena hajat.
itu yang disebut mustautin. Biar gampang, karena Jakarta, kalau kata Mu'alim Syafi'adzani rahimahullah, Jakarta ini kota kecil. Kecil Jakarta itu, kecil sekali. Sehingga ibarat kata nih orang Rablong begitu, sholat di apa itu Nurul Anwar tuh masuknya apa sih ya? Selatan apa barat? Oh selatan. Itu masih mustautin, masih daerahnya, bukan musafir begitu. Karena masih dekat, kecil, jadi nggak jadi masalah. Artinya kalau kita berbicara sholat bukan di basement, bila sholat di satu tempat di Jakarta begitu. Contoh tadi basement tadi, orang Jakartanya ada berapa? Itu yang harus dilihat. Orang sih 1.000, ya 1.000. Orang Bekasi, orang Depok, orang Tangerang. Orang Jakartanya 2 doang, kagak jadi. Begitu. Kalau 2 doang, ini harus 40 begitu. Minimal 12 dah, agar supaya masih ada pendapatnya gitu. 12 orang. Sebetulnya dalam hukum Islam itu, kalau orang pahami pada turunannya betapa pentingnya menerima karyawan daripada wilayah setempat. Satu, buat sah ibadah, jadi security-nya dari situ, ini dari situ. Jangan dari jauh, ini mah proyek yang kerja orang jauh, ujungnya ngontrak di sampingnya juga ujungnya mah. Ya, ada Cina dibuat sekarang, bikin tower-tower kerja di situ, rumahnya di situ, mallnya di situ. Akhirnya begitu juga ujungnya, karena repot ke sana kemari. Ujungnya dibuat kayak begitu. Intinya mustautin itu harus dilihat orang situ ada berapa begitu, ada berapa orang situnya, bukan jumlah orangnya. Oh, dihitung. Ini baru 39, atau lagi dah. Bukan. Ini orang mana-mana begitu. Itu harus dilihat. Paling enggak harus ada 12 dah. Biar ada madzhab Syafi'inya enggak keluar begitu, masih diakui lah. Itu biasanya di mall-mall itu atau di kantor-kantor tuh kita bilang 12 mall lebih kan. Oh iya tidak. Artinya enggak perlu ya ada lagi, kurang lebih begitu. Kalau ngomongin mustautin. Jadi ngomong mustautin tidak karena basement begitu, tapi pada pelaksanaan Jumatnya. Kita kurang lebih demikian. Allah Allah. Kalau itu tadi masalah, jadi kalau kita mewakafkan sesuatu kita harus ada rinciannya. Ini Oh, buat betul. masjid segini, buat kamar mandi. Betul Bang Ol. Iya. Jadi orang intinya kalau mau ibadah harus tahu ilmunya dulu, biar nggak repot. Karena kalimat yang keluar dari mulut itu akan menjadi acuan. Keluar dari mulut itu akan menjadi acuan. Ini repot. Jadi kalau dari malu bahwa masjid itu harus ada kamar mandinya, nggak bisa diumumin gitu ya. Jadi bukan, jadi begini. Artinya gini, ketika kita mau wakaf, ini nomor 1. Kalau kita mau wakaf, jangan main wakaf dulu, begitu. Tanya dulu sama kiai, kiai saya mau wakaf. Nanti kiai pasti bakal ngajarin, gitu. Karena konsultasi itu maksudnya abang bagaimana, begitu. Pastinya bakal kiai begitu. Ketika ini umpamanya tanah 500 meter lah umpamanya, bakal ditanya tuh sama yang punya tanah, maksudnya abang ini 500 meter buat masjid seluruhnya apa sama fasilitas masjid? Bakal ditanya. Kata dia, emang bagaimana? Bakal dijelasin lagi sama kiainya. Kalau abang 500 meter buat masjid, sedikit pun nggak bisa buat kencing. Kalau buat wudhu boleh, buat kencing ini nih najis nih, nggak boleh nih karena masjid. Nggak boleh buat segala macam, nggak boleh buat batas. Wah nggak begitu, saya pengen ada masjid, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah kalau begitu abang cara wakafnya, saya wakaf ini tali 500 meter untuk masjid dan fasilitas masjid. Ini nanti pengaturannya pada tata arsitek yang disepakati, batas mana. Makanya ada satu kasus, abahnya Kiai Lutfi Zawal itu adalah orang yang cukup warok di antara murid-murid Mu'alim Syafi'adzani. Kiai Soleh Zawawi itu dulu Anidom. Ada masjid di Kebon Mangga namanya Anidom. Waktu beliau jadi ketua umum, dia nanya, karena beliau waktu itu mau renov begitu, rehab lah. Dia tanya, ini masjid batasnya mana? Begitu, batasnya mana masjid, mana fasilitas masjid, begitu. Jadi tempat wudhu yang jadi masalah itu, tempat kencing biasa itu normal. Nah, tempat kencing ini masjid apa bukan? Orang situ
ini dari dulu ya kita gak tahu begitu. Akhirnya inisiatif Kiai Zawawi itu yang sekarang jadi sekretariat namanya, tempat wudhu tuh, itu murni beli untuk fasilitas masjid di rumah warga. Itu dibeli, takut yang dulu itu masjid, sehingga untuk iya biar enggak dosa gitu, sehingga dia iuran gitu, beli barang-barang rumah warga itu yang sekarang jadi halaman dan sekretariat itu, dan tempat wudhu sampingnya itu inisiatif Kiai Zawawi untuk membeli itu untuk fasilitas masjid, yakni buat kencing segala macam, biar kencing nggak di masjid. Saking apiknya beliau ketika ditanya, ini batas masjidnya mana begitu, beliau ditanya begitu, orang-orang dulu ya kita kagak tahu batasnya begitu. Tinggi ke hukum dohir, ya udah kalau Kiai Zawawi saking hati-hati udah kita beli aja, karena cukup warok. Akhirnya beli dia tuh yang sekarang jadi tempat wudhu itu adalah murni di antaranya ide Kiai Zawawi untuk beli tempat kayak begitu. Emang rada repot, tapi kalau kita masjid udah ada begitu dari dulunya, tentu ada masjid dan ada fasilitas masjid, kurang lebih begitu. Itu kalau sudah ada namanya hukum dohir namanya. Ini diatur pada bab wakaf sebetulnya, panjang lebar pada pengaturan wakaf. Jadi wakaf itu nggak bisa sembarangan begitu, supaya orang itu bisa untuk memahami betul. Jadi ini untuk masjid apa untuk masjid. Makanya repot kalau kita panjangin nih aturan-aturan ini Bang Od. Ripuyang. Saya tuh kurang mau sebetulnya kalau ngajar udah bab Jumat, ditanya bab Jumat jadi rada nyenut-nyenut di pala. Contoh begini nih, kalau mau saya ceritain bab Jumatnya atau di masjid khususnya. Kita minta sumbangan, ngecrek di jalan. Ini biar gampang aja. Kita ngecrek ataupun kita proposal atau apa. Ngecrek dah. Ini ngecrek untuk masjid, begitu. Waktu ngecreknya di pinggir jalan tuh. Terima kasih sedekah jariah untuk masjid, untuk masjid, untuk masjid. Begitulah. Begitu kalimatnya. Ujungnya menjadi ruang serbaguna. Gitu. Ini perubahan ini apa kemaunya pengurus? Begitu. Boleh jadi ruang serbaguna. Padahal waktu mintanya bukan buat ruang serbaguna, buat masjid. Begitu. Ini bagaimana nih? Ini panjang, rada nyenut kalau ditanya kayak gini. Saya pengen gak ditanya bapak begini, pengen puyeng sama saya kalau ditanya-tanya bapak begini. Kan mintanya buat masjid mintanya, lalu kemudian buat ruang serbaguna, begitu. Itu bagaimana? Kan ada mintanya buat masjid, enggak ada mintanya dibuat ruang serbaguna. Kalau ngomong begitu, begitu kan, begitu. Ujungnya buat ruang serbaguna, padahal dimintanya wakafnya buat masjid. Itu bagaimana tuh? Nah ini rada panjang aturan-aturannya. Saya pengen nggak ditanya. Jadi rada puyeng di kepala kita, rada puyeng begitu. Jadi ini harus diatur betul lah pada bab-bab wakaf ini. Aduh rada ngeri kurang lebih begitu dalam bab aturan-aturannya, supaya rapih kita dalam bab pengaturan ini, bab wakaf. Gitu. Nanti ke depan deh bab Jumat ini baru sholat sunat ini, nanti bakal ketemu gitu. Kayaknya mau nanya lagi Bang. Iya Pak Agus nih. Ayo. Pak Agus nanti pokoknya mesti konsultasi ya. Iya. Kapan banyak tempat-tempat yang mesti buat sholat tapi dipakai buat yang keperluan lagi. Alhamdulillah kalau parkiran kan selalu kita umumin. Iya artinya tinggal artinya fasilitas masjid lah, cara bahasanya aja yang manis untuk menolong itu, kawan-kawan lebih begitu. Bahasa itu yang manis, karena agama itu yang dipatok itu adalah bahasa ini yang kemudian dipegang. Jadi apa yang dibahasakan begitu, itu yang menjadi masalah begitu di dalam agama ini. Jadi agama itu bahasa segatnya, itu redaksi awalnya. Ini bakal berpengaruh pada implikasi hukum di terusan. Itu begitu. Memang rada repot kalau kita ngomongin Jumat, ngomongin wakaf. Ini rada banyak masalah kurang lebih begitu. Nanti akan orang sebut idealis, orang ini. Tapi kita pada menerapkan hukum pada tata aturannya begitu. Pada tata aturan. Kalau saya secara pribadi lebih senang menerangkan materi itu pada bagian materinya gitu. Kalau pada bagian materinya orang mau bantah kayak apa kayak masa bodoh kalau saya begitu, karena hak uraian harus diurai. Cuma kalau
bukan materinya dianggap ini ide pemikiran kita gitu, tanpa dasar ilmu gitu. Tapi kalau pada materinya Ada sih. iya bunyinya bakal ketemu kira-kira begitu. Jadi sehingga kita bisa bertahan pada dalil yang ada pada agama. Kurang lebih demikian. Iya sama-sama. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini infak dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Sahlani bin Haji Muhammad Kudi, Haji Hidayat bin Haji Abu Mustafa, Haji Abu Mustafa bin Haji Arkan, Haji Abdillah bin Haji Dawud, Haji Muhammad Kudi bin Haji Asnawi, Haji Afandi bin Haji Hasan, Haji Ismail Darajat bin Haji Ramdana, Haji Injam Kosasi bin Haji Anafi, Haji Wazna binti Haji Abdillah, Haji Ramdana binti Haji Afandi, Haji Romla binti Haji Mansur, Haji Kurniasi binti Haji Dawud, Haji Asia binti Ahmad, Haji Fatimah binti Haji Ahmad, Wahyuni binti Haji Sahlani. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diluaskan rezekinya untuk ibadah kepada Allah, disehatkan zahir dan batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya untuk almarhum yang beliau niatkan semua kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Iya, satu lagi ini infak dari Allah, pahala untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Muhtar bin Haji Muhammad, Haji Ahfad bin Haji Muhammad, Haji Muslim bin Haji Sulaiman, Haji Hasbi bin Haji Ahfaz, Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, Haji Mujahid binti Asbullah, Haji Maisunah binti Sulaiman, Haji Sa'diyah binti Haji Ismail, Haji Rugoyah binti Muhammad Nur, Haji Khairiyah binti Haji Mukhtar. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum yang beliau niatkan kubur mereka semuanya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد للغفور للعبد الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يأتي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدمة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل بمحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل صون بالمصطفى الرسول نحظى بكل صون بالمصطفى الرسول نحظى بكل صون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصر الصحب والحمد لله في الباب